Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku mendatangkan malapetaka negara. Buat bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun judul yang kami bentangkan di bulan kemerdekaan, pertalian dengan merdeka. Kali ini saya mengambil secara acak dari tanggal 1 Agustus sampai 24 Agustus, dan ini pas di seri Sabdana yang ke-18.560, Budak Merdeka ke-1. Assalamualaikum. Kalian jawab, Waalaikumsalam. Tanda persetujuan. Setuju aku memasuki rumahmu, rumah rakyat di pemerintahan. Tanda setuju bertamu, kalian resmi tanda tangan. Sebelum ku bertamu, barikade tak manusiawi kau siapkan. Rumah rakyat kalian pagari dengan pagar-pagar membahayakan. Tak cukup itu, manusia bersenjata kamu siapkan. Benar, penyembah demokrasi, manusia politik sungguhan. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 24 Agustus 2024. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas data yang kami rupa tuliskan dalam bentuk sabdana, sejenis syair yang dinilai oleh saudara-saudara kami sebagai hasil kreatif inovatif, ya, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Itulah arti merdeka. Tidak saja bangsa Indonesia, karena bangsa tanpa negara tidak disebut sebagai bangsa, dan negara tanpa bangsa tidak disebut sebagai negara. Karena itulah saudara-saudara kami yang memperingati, ada peringatan 17 Agustus, Hari Proklamasi Bangsa Indonesia, kemudian dikatakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia tanggal 18, ya silahkan. Itu kalau dibaca sejarah, dibaca sepenggal-sepenggal memang seperti itu. Ya. Tapi kalau sejarah itu dirunut, ya, maka proklamasi 17 Agustus 1945 itu adalah proklamasi bangsa
negara Indonesia. Kami ulang, negara dan bangsa itu dibangkitkan ketika Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda, proklamasi, pengesahan itu satu kesatuan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya. Pengesahan itu bukan pengesahan negara. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apa tidak tahun 1949 ketika Belanda menyerahkan kedaulatan. Nah, kita bangsa Indonesia itu bukan hadiah dari Belanda gitu ya. Jadi mari kita hati-hati ya. Maksudnya katanya memperbaiki supaya generasi ini lebih paham sejarah ya. Yang harus dipahamkan terlebih dulu adalah diri kita yang merasa sudah paham ini ya. Karena sekali lagi membaca sejarah itu bukan mengeja huruf menjadi kata, bukan mengeja kata menjadi kalimat, kemudian kita baru, tidak demikian. Tapi kita membaca sejarah merupakan rangkaian mata rantai yang kait berkelindan satu dengan yang lainnya, yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kita tetap menghargai kesanah ilmu pengetahuan yang disuguhkan oleh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Yang penting adalah kita tidak merasa paling benar ya, sementara yang lain paling salah. Tidak demikian ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita baca data yang kami sampaikan ya, dengan ketulusan hati, kelembutan, kecerdasan, kedewasaan, dan kearifan. Assalamualaikum. Kalian jawab waalaikumsalam. Ini sekali lagi tidak berarti meniadakan salam-salam yang lainnya. Ya. Tetapi ini karena kami sebagai penulis Muslim. Tentu kalau kalian, Anda semuanya memiliki salam yang lain, salam kebangsaan, salam kedaerahan, semuanya bagus. Karena kita sudah ada di dalam rengkuhan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian jawab waalaikumsalam. Tanda persetujuan. Jadi, kalau seseorang mengucapkan salam di depan pintu seseorang, kemudian tuan rumah menjawab salam, itu adalah simbol persetujuan. Setuju apa? Boleh jadi setuju untuk masuk ke dalam rumah itu, atau boleh jadi ditunda karena tuan rumah ada keperluan yang lain. Atau boleh jadi yang bertamu itu untuk konfirmasi ingin bertemu pada satu hari yang disepakati. Tetapi esensinya adalah tanda persetujuan. Setuju aku memasuki rumahmu, rumah rakyat pemerintahan. Jadi seseorang, sekelompok orang bertamu, sudah ada etikanya. Dan etika itu disepakati walaupun tidak harus selalu tertulis antara tamu dengan yang didatangi atau tuan rumahnya. Di mana rumah itu? Rumah rakyat pemerintahan. Kalau begitu, lembaga-lembaga, instansi-instansi ya, yang didatangi oleh orang yang menyampaikan atau yang akan menyampaikan aspirasi. Ya. Aspirasi apapun. Dan rakyat yang sudah melek ilmu pengetahuan, melek dalam tataran ya sebagian ilmu politik ya, itu pasti paham etika bertamu di pemerintahan. Kemudian tanda setuju bertamu, kalian resmi tanda tangan. Jadi kalau kita alamatkan pada anak-anak muda, mahasiswa, bahkan para guru besar yang demonstrasi, ya, itu sudah ada tanda tangan dari pihak yang punya kewenangan.
Mestinya punya kewenangan itu beda dengan punya kekuasaan. Kalau punya kewenangan, kewenangan itu bersumber dari mana? Bersumber dari rakyat. Rakyat itu yang seperti apa? Rakyat yang diakui di dalam negara bangsa Indonesia itu adalah rakyat yang berdaulat. Siapakah rakyat itu? Semua yang menjadi warga negara Indonesia di negara kita itu adalah rakyat. Terlepas dia sedang menjabat ataupun sebagai rakyat jelata, semuanya adalah rakyat yang berdaulat. Jadi jika ada demonstrasi kemudian disetujui, mestinya ada pintu yang dibuka. Ya. Sebelum bertamu barikade tak manusiawi, kamu siapkan. Nah ini. Jadi satu sisi ada aturan membolehkan demonstrasi, tetapi sisi yang lain, ya, dengan argumen yang sangat pintar gitu ya, untuk melindungi fasilitas negara, pemerintahan daerah dan yang lainnya, maka disiapkan barikade yang seringkali tidak manusiawi. Ya. Ada gas air mata dan bahkan senjata yang boleh jadi dikatakan tidak mematikan, tetapi jika diinjak-injak dengan sepatu laras, apalagi menginjaknya itu dan menendangnya itu di arah yang sangat vital, kepala ataupun pas di dada, maka tak bisa dielakkan. Setidaknya celaka itu menjadi keniscayaan, bahkan kematian. Rumah rakyat kalian pagari dengan pagar-pagar membahayakan. Jadi ada beton, ya, kemudian ada kawat berduri, masih dijaga lagi oleh aparat, ya. Dan aparat itu kalau kita lihat setiap demonstrasi mulai dari tahun 98 sampai sekarang itu terbagi dua. Ada aparat yang begitu melindungi pada anak-anak kita mahasiswa, ya, termasuk dosen-dosen dan masyarakat. Lagi pula ada ibu-ibu juga yang menyiapkan konsumsi. Betul-betul merasa dilindungi. Bahkan ada satu hal yang sangat tidak elok begitu ya dipandang. Ketika ada mobil tertentu, maka mahasiswa dan masyarakat tampak sekali tidak senang dan dilampiaskan dengan cara-cara yang tidak etis. Mengapa? Ya karena setiap kali bertemu dengan seragam itu selalu membuat atau mencederai anak-anak kita mahasiswa. Ya. Tak cukup itu, manusia bersenjata kamu siapkan, tadi sudah sampaikan. Senjata itu apa saja, mulai dari pentungan dan sebagainya. Tapi ada yang sangat elok, ya. Kami tadi menyaksikan di sosial media, ya. Nampaknya anak-anak kita dari mahasiswa, kemudian polisi sama sekali tidak membawa apa-apa kecuali piranti-piranti komunikasi, ya, HT gitu ya. Dan polisi sangat bagus sekali karena apa? Karena ini ya, saudara-saudara kita petugas polisi itu berada di depan, kemudian diikuti oleh rekan-rekan anak-anak kita mahasiswa, nampaknya juga sebagian masyarakat. Nah, tetapi menjadi aneh karena begitu di tempat tertentu semuanya tertutup rapat dengan besi. Jadi birokrasi kerangkeng besi seperti yang pernah kami unggah di dalam seri-seri berikutnya sebelumnya di kanal Hikmatologi memang realitas gitu ya. Jadi di samping birokrasi yang mengatur administrasi dan seterusnya, memang birokrasi protokoler juga masih tangan besi gitu. Benar, penyembah demokrasi manusia politik sungguhan. Jadi ketika orang mendambakan demokrasi lahir, terwujud dan seterusnya,
kami mengatakan bahwa demokrasi harus mati karena tidak sesuai dengan esensi dari dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Mengapa harus mati? Kita harus berterima kasih kepada demokrasi. Seperti daun berguguran, kita harus berterima kasih. Seperti kami, mohon maaf, sebagai petani, berterima kasih daun berguguran. Mengapa? Karena daun yang gugur itu akan menjadi pupuk yang akan menanti menumbuhkan, membangkitkan tanaman-tanaman yang dipelihara oleh petani. Demikian juga demokrasi. Kalau demokrasi kita kubur, maka di kuburan demokrasi yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia nanti cerdik cendekia mengusulkan, membuat satu konsep, ya, TAP MPR atau minimal adalah undang-undang tentang sistem pemerintahan hikmatokrasi, di mana rakyat betul-betul berdaulat. Karena seperti kami umpamanya, ya, contohnya gitu ya, bisa kami sebagai petani atau kami sebagai guru atau dosen. Nah, sebagai petani punya bendera seperti sang saka merah putih, di bawahnya sang saka merah putih bendera itu. Bendera apa? Partai Petani Indonesia. Kalau saya memilih guru, kami juga sebagai profesinya sebagai guru, PGI, Partai Guru Indonesia. Ketika orang-orang yang mengangkat sumpah Bhinneka Tunggal Ika menyatu di dalam partai profesional, maka kedaulatan rakyat tidak akan tercapek-capek. Ini solusi. Ya. Kami tidak saja mensepakati apa yang dituturkan oleh Plato dalam bukunya Republik, bahwa demokrasi sama buruknya dengan oligarki, tapi kami melalui referensi ini yang merah-merah itu ya, ini ya, dari para pendiri bangsa. Beliau ketika itu memang belum merumuskan sistem pemerintahan, kecuali mengatakan sistem pemerintahan demokrasi yang tidak pro Barat, tidak pro Amerika, dan tidak pro manapun, sampai dicetuskan oleh Bung Karno dan kawan-kawan. Ada gerakan non-blok, artinya tidak memiliki blok. Dan tidak memiliki blok itu adalah, kami menerjemahkannya, hikmatokrasi. Dan Bung Karno pun sudah membuat atau menyemai bibit-bibit partai profesi yang oleh beliau dikatakan sebagai golongan fungsional atau golongan karya, terdiri dari, sekali lagi, 7 golongan kekaryaan. Ya, 7 gini ya, 7 ya. 7 golongan kekaryaan, dan 7 golongan kekaryaan itu tadi nantinya sekali lagi tidak akan mencapik-capik rakyat. Kelemahan pasti ada, tetapi diminimalisasi kelemahan itu, sehingga nilai Pancasila betul-betul menjadi pedoman di dalam hidup berbangsa bernegara. Merdeka. Merdeka mestinya begini ya, merdeka. Kalau Bung Tomo mengajari kami ya di tahun-tahun 80-an, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itulah yang disuarakan oleh Bung Tomo di Radio Republik Indonesia Surabaya. Setidaknya di saat-saat seperti itu dikumandangkan lagi. Karena begitulah yang menyatukan seluruh bangsa dan negara, terutama arek-arek Surabaya, untuk melawan invasi tentara sekutu. Semoga Indonesia senantiasa merdeka, rakyatnya berdaulat,
dan pemimpinnya berdaulat. Semoga ke depan kita tidak lagi berbicara tentang atau mempersoalkan tentang Pancasila, tetapi berbicara bagaimana kita membangkitkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita aktualisasi dan inovasi sehingga tetap abadi selamanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersari